Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu guru peserta PPG 2024. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa sampai hari ketiga ini mudah-mudahan semuanya sehat dan lancar dalam mengerjakan tugas-tugas PPG. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya sudah memeriksa sebagian tugas-tugas Bapak Ibu, baik itu resume modul KB 1, 2, 3, 4, kemudian analisa bahan ajar, dan sebagian PBL. Untuk resume modul, sepertinya ada beberapa kendala, diantaranya misalnya tingkat plagiarisme ya, tingkat kemiripan. Beberapa masih ada yang kurang gitu, tetapi sudah direvisi dan memenuhi kriteria minimal 25%. Pada kesempatan hari ini mungkin saya ingin memberi semacam tips-tips ya. Kita saling sharing aja nanti dari saya, terus nanti kalau ada Bapak Ibu lain yang punya tips lain silahkan di-share di sini supaya kita saling belajar. Barangkali karena biasanya ini kan ilmu yang tidak dipelajari di bangku kuliah atau di sekolah ya. Kadang-kadang kita otodidak, browsing-browsing sendiri di internet, akhirnya dapat tips-tips gitu ya. Mungkin bisa saling sharing. Yang pertama saya ingin, Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi Turnitin? Belum pernah, Bu. Belum Belum, pernah ya? Bu. Kalau plagiarisme checker yang gratisan di online pernah? Nggak pernah Belum. ketemu, Bu. Plagiasinya yang ini nggak ketemu. Belum belum pernah juga yang gratisan di internet? Belum. Belum. Nanti Belum. saya Belum. Bu, yang ada itu Nggak berbayar tahu, Bu. semua. Bu, Gaptek, berbayar Bu. aja. Gaptek. ya, saya Bu mau ya. share sedikit. Yang pertama mungkin yang berbayar dulu ya. Yang berbayar ini namanya Turnitin. Kalau di kampus-kampus sekarang biasanya sudah menggunakan aplikasi Turnitin karena dia bisa sekaligus. Misalnya satu skripsi mau 100 halaman juga dia bisa langsung sekaligus. 100 halaman itu berapa ratus ribu kata itu ya. Tapi kalau yang gratisan di internet, dia batas maksimalnya 1.000 kata. Jadi misalnya satu makalah itu bisa 4 bagian gitu di pokoknya 1.000 kata 1.000 kata gitu. Kalau yang gratisan, saya coba share yang Turnitin dulu ya. Ini sudah terlihat Bapak Ibu? Lihat. Ya, kalau yang dari depannya kita dia www.turnitin.com. Saya boleh upload salah satu tugas Bapak Ibu nggak? Untuk contoh aja. Boleh, Bu. Boleh ya. Misalnya ini saya upload nah ini upload submission. Ini ada bagian bawah yang harus di-accept tapi nggak kelihatan ya. Ternyata saya gaptek juga nih Bapak Ibu. Ada setting displaynya yang tidak terlihat di sini.
Ada yang ngerti nggak ini biar display di bawahnya kelihatan nih? Ini di bawah ini ada tulisan accept yang harus diklik, tapi di layar laptop dia mentok nih. Setting. Ini karena bukan laptop saya, Bapak Ibu. Jadinya kurang familiar. Atau saya yang gratisan dulu kalau gitu ya Bapak Ibu ya. Maaf ini belum familiar dengan tombol-tombol di sini. Kalau yang gratisan, Bapak Ibu bisa, ini saya share screen dulu. Sebentar. Share screen. Nah, kita buka cari plagiarisme checker. Layarnya udah kebuka ya? Sudah, Bu. Udah. Nah, di sini misalnya kita cari plagiarisme. Plagiarisme checker, ini ada banyak Bapak Ibu. Nah, dia gratisan semua di sini. Contoh salah satu kita klik ya. Ini saya pakai yang dupli checker. Nah, di sini ini ada tulisannya. Jadi bisa kita masukkan tulisan. Contoh saya ngambil dari internet deh. Dari internet misalnya sejarah sejarah Indonesia nih ya. Saya ambil dari Wikipedia. Jadi sebenarnya kan sumber-sumber itu udah banyak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngecek dari internet, tapi kalau tidak diparafrase, nanti tingkat kemiripannya sangat tinggi. Makanya banyak aplikasi sekarang untuk mengecek gitu tingkat kemiripan. Maaf ini kok internetnya tidak stabil. Nah ini kita misalnya mau ngopi salah satu artikel ya. Saya ambil berapa paragraf nih. Nah paragraf yang besar ini aja. Nah, ini saya copy, kemudian saya taruh ke yang plagiar. Ini misalnya ngopi makalah Bapak Ibu ya, misalnya makalah Bapak Ibu di copy, kemudian sebentar ke plagiarisme checker tadi. Ini kita kopas, terus di bawahnya itu ada, nah ini I'm not robot, diklik, lalu cek plagiarisme. Kita lihat, ini tadi murni dari internet semua ya. Ini masih muter, ini 100%. Nah, kita lihat karena ini murni dari internet, tingkat plagiarismenya tinggi sekali, ada 88%. 88% dari internet. Padahal tadi semua 100% ya. Cuma ternyata ada 12% yang unik. Nah, kenapa dikatakan plagiarismenya itu tinggi? Karena sudah ada orang lain yang mengupload artikel ini ke internet. Jadi dia kedetek gitu. Nah, kalau mau memparafrase atau mengedit,
Ada dua macam cara. Bapak Ibu mau manual atau mau pakai aplikasi. Nah, ini kan kelihatan nih. Yang merah-merah ini yang berwarna berarti dia dari internet. Kalau mau manual, ya Bapak Ibu tinggal ngetik tapi tidak merubah arti. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya. Jadi yang merah-merahnya ini aja yang diedit sama Bapak Ibu. Kalau mau pakai aplikasi, ternyata ada juga. Saya juga tadi baru browsing-browsing. Namanya itu parafrase. Coba kita cari ya, parafrase. Nanti kalau Bapak Ibu punya cara lain, silahkan di-share ya. Kan masih banyak ya tugas-tugas PPG-nya ya. Iya, nanti Masih bisa banyak. dipraktekkan di modul lain. Nah, ini misalnya parafrase online. Kita coba ya, kita sama-sama belajar nih. Misalnya ini, kita coba yang ini, paraphrasing tool, free. Kita cari yang free-free aja. Karena kalau yang berbayar tuh biasanya ini pakai dolar nih. Ini kita paste yang tadi ya. Kita paste yang tadi. Terus ini biasanya klik I'm not robot. Kemudian paraphrase now. Nah, ini ada paraphrasenya di sebelah kanan. Gampang kan? Beda nggak? Coba kita bandingkan ya Bapak Ibu eh, yang sebelah kiri kan tadi yang dari internet, yang di sebelah kanan itu yang dari no, toolnya tadi. Ketutup nggak sih layarnya? Enggak, Bu. Bu. Kelihatan. Ya, ada Yang dari, bedanya nggak? yang dari kanan itu hasil dari internet, Bu ya. Iya, yang sebelah kiri tadi yang kita klik dari Iya, Wikipedia, Bu. yang sebelah kanan ini hasil parafrase versi internet. Nah, kalau kita mau nyoba bener nggak dia berkurang, kita ini lagi kita coba lagi pakai yang plagiarisme checker tadi. Ini kita copy ya, kita copy sebelah kanan ini. Terus kita coba lagi pakai plagiarisme checker tadi ya, plagiarisme checker. Nah, ini kan tadi 88% ya Bapak Ibu ya. Mana tadi? Nih, angkanya 88% plagiarismenya. Sekarang kita coba ulang lagi. Ini kita delete. Terus kita masukkan yang tadi ya. Yang versi sudah diparafrase. Ini saya juga baru nyoba nih. Baru ngeklik-ngeklik I'm not robot. Cek plagiarismenya berkurang nggak dari 80% tadi. Ini kalau mau pakai cara online. Kalau Bapak Ibu pakai manual lebih bagus lagi. Biasanya berkurang plagiarismenya. Bisa nggak, Bu, kalau pakai chat GPT, Bu? Bisa, bisa. Oh, ternyata Iya. masih tinggi juga nih Bapak Ibu. Tapi berkurang. Ya, cuman nggak kayak yang ini, Bu, yang apa nih, yang Ibu tayangkan nih ya. Heeh. Nah, kalau punya Ibu kan langsung besar tuh. Kalau kalau Heeh. GPT itu paling 3 atau 5. Oh, coba nih ya, misalnya ini tadi berkurangnya cuma sedikit. Tadi 88%, kita Iya. pakai aplikasi plagiarisme, dia masih 75% ya, masih besar ya. Mm-mm. Iya. Sekarang kita coba pakai Chat GPT. Chat GPT. Ini ya, Chat GPT, Ya itu, Bu. OpenAI. Ini ya, Start Ya Now itu, ya. Bu. Start. Oh. Nah, misalnya Misalkan sinonim. Tesumo dan Parahrastu yang baik dan benar, singkat, berpoin. Oh, atau gini Pak, bisa juga misalnya parafrase, Ya, Parahrastu. parafrase, ya gini ya tulisannya ya. Iya, Bu. Terus. Parafrase titik dua, terus kita copy yang tadi. Kita Ya. lihat ya. Nah, ini dia udah di parafrase nih.
Nah, itu hasilnya Bu ya. Ini Di bawah. hasilnya. Terus kita coba lagi ya. Penasaran aja nih. Kopi. Terus ini pakai yang gratisan tadi Bapak Ibu. Kita baru nyoba yang gratisan. Mana tadi ya? Oh, ketutup tadi ya, parafrase. Apa tadi plagiarisme ya? Habis semua ini. Berarti udah ketimpa plagiarisme plagiarisme checker. Kita pakai dupli checker. Terus kita masukkan. Nah, ini kalau yang gratisan ini tadi saya bilang ada 1000 kata Ya, maksimal ya. ya Tapi Bu. kan tidak contoh tadi sedikit. Ini hanya 201 kata. I'm not robot. Cek plagiarisme. Ini yang dari ChatGPT tadi ya, Bapak Ibu. Ya, ya Bu. Tuh, keren ya. 0%. Ya Bu, bisa 0% ya. Bapak Ibu Pantesan yang Pak Semalam lain. Munir nilainya gede terus, Pak Munir nih. semalam saya Men, coba yang modul 4 tipnya sama nggak modul 3 ngasih-ngasih Bu ini. ya. Modul 3% itu Bu. Nah, untuk menghapusnya itu kita kontrol C Bu. Coba Bapak ini gantian share screen-nya. Saya stop ya. Aduh, Pak Boleh, Munir boleh, boleh, kurang nih boleh. nilainya gede terus, Bu, maaf pantes. Bu, baru belajar baru meraba nih belum ini Bu. Coba Baru di silakan awal Pak. kali. Pak Munir nih gak ngasih info. Ya, Ini Bu baru meraba nih Bu, belum matang Bu. ini murid terbaik kita, Bu, senior kita. Nah, ya Pak Munir, Ngasih, coba Bu. share screen. Saya juga belajar nih. Ya Kalau Bu, ada yang lebih semalam baik baru gitu. Tanya semalam pengen baru bareng-bareng diajarin sama lulus nih. teman yang kuliah di UIN Jakarta juga Bu. Eh, Coba share screen Pak Munir. Aduh, Bu nggak ngerti Bu. Hah? Tapi udah ada bayangan ya Bapak Ibu. Iya, Ada, Bu, masih ini Bu, bayangan meraba-raba Bu, duplikasi ada masih sih, Bu. soalnya baru semalam Bu, sampai jam 3 malam belajar tuh. Itu mengurangi plagiarisme ya. Jadi Ya, dari ya, betul. misalnya Bapak Ibu udah bikin resume, terus resumenya Hmm. kalau misalnya sebelum diupload, dicek dulu pakai plagiarisme checker supaya tahu. Kalau misalnya di bawah 25% ya upload aja langsung. Tapi kalau lebih, Siap, misalnya siap. banyak, bisa pakai tadi itu. Boleh pakai banyak toolnya ya. Mau pakai tool paraphrase tadi kita coba, tapi ternyata masih tinggi juga kemiripannya. Berarti ChatGPT lebih tadi sampai 0%. Akurat ya. Iya. Heeh. Pak Itu hanya Munir, alat hidup Pak bantu. Munir. Pak Munir nilainya gede terus, Bu. Pemundir nggak bagi-bagi, pemundir pokoknya Kita ya. mah di bawah Aduh. 80, dia mah 90, 101 gitu, Bu, Itu nilainya. hanya alat bantu ya Bapak Ibu. Iya. Tetap ChatGPT itu atau aplikasi AI yang lain itu hanya apa? Kalau kita nggak baca juga kadang-kadang nggak nyambung. Bapak Betul. Ibu udah tahu berapa aplikasi nih yang AI? Baru ini, Bu. Ada beberapa ya Bapak Ibu. Saya share screen lagi. Ini Oke, pengetahuan siap, aja. siap. Iya benar, Bu. Iya Mempercepat. Bu, ini bermanfaat banget Bu. Wah, Bu Coba Nurul Bu mah jam dikasih 10, Be. tip sama dosen yang ini. Tadi kan Bu ada Nur, aplikasi ChatGPT, ada juga ya. namanya Gemini. Ini Apa itu, Mudah-mudahan Bu, di sini. Gemini, Bu? Ini Gemini Pak, AI Oh, juga. ini. AI ya. Heeh. Nih Gemini namanya. Udah Baru malam, Bu. tahu Udah ya. tua, Bu, saya, Bu. Udah incuan. Aduh, Tapi sorry. masalahnya Bu, masalahnya kalau resume nggak Kenapa bisa Pak? di copy paste. Eh, bisa Bisa, Pak. bisa Bisa. kerja. bisa Bisa, Pak. Pak. Ke Word, Bisa. Bapak kopas ke Word dulu. Kalau iya harus pakai extension. Ya, Heeh, jadi bisa, nggak Pak. langsung. Nggak Ini saya langsung. share screen tadi yang kebukanya Gemini yang lain. Bisa, bisa, Share screen. bisa. Ini namanya Gemini Pak, Gemini .google.com ya. Nanti silakan cari bentuknya seperti ini. Terus Bapak mau nanya apa aja bisa. Misalnya
Di situ kan ada pembelajaran bermakna ya. Kita tanya apa yang dimaksud dengan pembelajaran bermakna. Kita klik yang ini. Nanti dia nyari sendiri. Sama aja nih kayak ChatGPT. Nah, ini langsung dia. Pembelajaran bermakna adalah proses belajar di mana pengetahuan baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya. Kemudian, informasi yang diterima tidak hanya dihafal, tapi dipahami dan diintegrasikan dalam struktur kognitif individu. Mengapa pembelajaran bermakna penting? Pemahaman yang lebih mendalam, meningkatkan motivasi belajar, memperkuat ingatan, meningkatkan kemampuan berpikir, dan lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu mau cari apa aja bisa. Ini eh, pertanyaan yang sama saya copy ke aplikasi yang lain ya Bapak Ibu. Ada AI yang lain. Ini tadi versi Gemini. Sekarang kita cari versi tadi ChatGPT ya. Misalnya nih, kita tanya. Kadang bisa sama, bisa beda, karena mungkin referensi dia berbeda. Agak beda dikit ya, model ini ya, tulisannya. Kalau versi ChatGPT, pembelajaran bermakna, pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada pemahaman dan penerapan pengetahuan. Bukan sekedar menghafal fakta atau informasi. Terus ada ciri-ciri pembelajaran bermakna. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengkomparasi beberapa versi AI ini, mana yang lebih cocok, tetap kita yang menentukan. Jadi jangan diserahkan 100% sama aplikasi karena bisa jadi referensi yang dia adopsi itu tidak tepat gitu. Jadi tetap kita sebagai guru kan kita lebih paham mana yang pas. Jadi udah dua ya, ChatGPT sama Gemini. Kalau ChatGPT ini nama website nih, chatgpt.com. Kalau Perplexity udah pernah nyoba belum? Belum, Bu. Bu, sama sekali. Tapi Gaptek pisan ini, Bu. ini Gemini dengan ChatGPT lebih bagus, Bu ya. Lebih Iya, lengkap. iya lebih lengkap. Bu. Ada satu lagi namanya Perplexity. Ini ya. gitu. Banyak sekarang Pak, Berbagai. nih Perplexity AI, semuanya AI Pak. AI ya. Iya, jadi Bapak Ibu guru harus lebih canggih daripada siswanya. Betul. Nah, ini namanya Perplexity. Logonya kayak gini nih, kayak kipas gitu. Ini kita tanya sama pertanyaannya. Jadi kita mau tahu beberapa versinya. Nah, ini juga. Ini pertanyaan sama dengan yang tadi. Iya. Kalau versi Perplexity, pembelajaran bermakna, pendekatan dalam proses belajar yang menekankan pada pemahaman yang mendalam dan penghubungan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa. Sebenarnya intinya sama ya Bapak Ibu ya, hanya Iya. mungkin referensi mereka yang AI-nya berbeda, jadi ditampilkan berbeda. Dia ada definisi dan prinsip. Ada ciri-ciri ya kalau Oh, Gemini. iya. Kalau itu. Jadi beda-beda tipis kan, tapi bisa Ya, kita combine gitu. siap, Bu. Heeh. Jadi misalnya ini dari Perplexity seperti ini, dia ada definisi dan prinsip, terus ada referensinya misalnya menurut Swell, ada metode pembelajaran bermakna. Kalau tadi versi ChatGPT, dia ada ciri-ciri pembelajaran bermakna, Ya, ya kan? ada Ada manfaat. manfaat pembelajaran bermakna. Jadi saling melengkapi loh Bapak Ibu. Betul. Terus satu lagi versi Gemini ya. Nah ini Gemini, ini mengapa pembelajaran bermakna penting. Terus ada Ciri-ciri sama ciri-ciri ya. juga, ada contohnya. Tadi nggak ada contoh Iya, kan? Terus di sini betul. ada bagaimana menciptakan pembelajaran bermakna. Jadi Teori-teorinya. dari satu pertanyaan, Bapak Ibu taruh di beberapa aplikasi AI, dia saling melengkapi. Nanti tinggal Bapak Ibu copy ke Word, jadi satu tulisan tersendiri gitu. Siap, Bu. Iya, Luar ini makasih, Bu. Kali Nih. ini, Aduh, Bu. luar biasa ini. Aduh, kirim Jadi, aja, Bu, jadi, itunya, Bu. jangan Link-linknya, cari Bu. sendiri. Jadi linknya enak, tadi Bu. ini udah ada nih. Jadi enak, Bu. Aduh, Ini mau bener-bener selesai nih. ini, Bu. Kesulitan, Bu, resume. Iya. Nah, Dua lagi lumayan nih. kalau masalah resume, sebetulnya Bapak Ibu intinya itu dilihat di
Saya buka aplikasinya dulu, Space ya. Iya, Bu. Bagaimana cara mengkopinya, Bu? Sebetulnya kan setiap materi pembelajaran itu kan sama ya. Contoh SKI. Yang namanya SKI itu kan sejarah yang sudah terjadi, jadi tidak mungkin berbeda gitu ya. Hanya Iya, mungkin sudut pandangnya aja, tapi peristiwanya kan sama gitu kan. Contoh misalnya saya buka di, ini saya share screen lagi kalau gitu. Share screen. Saya share screen. Nah, ini modul. Ya, modul apa nih? Modul SKI. Kita lihat. Ini kan modul sama aja, Bu. Bapak, modul yang lain juga sama. Jadi kalau mau ngeresum, Bapak Ibu lihat di, nah, ini saya buka dulu. Pokok-pokok materi. Nih, pokok-pokok materi ini modul 4. Pokok-pokok materinya ada 4. Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Ya, modul lain juga Bapak Ibu lihat pokok-pokok materinya. Jadi tinggal di itu aja. Misalnya kalau mau pakai yang kayak saya contohkan tadi, ini tips aja ya. Jadi tinggal di ini misalnya Bapak Ibu tanya bagaimana perkembangan Islam di Afrika gitu. Tapi Bu ya, kalau diambil dari dalam itu maaf Bu ya, itu Ya, gede Bu itunya, plagiasinya. dicoba pakai yang tadi. Misalnya di ChatGPT sinonim dari atau parafrase titik Ya. 2. Tadi yang udah saya Aduh, contohkan. nggak pernah pakai itu masalahnya. Aduh, baru tahu sekarang. Ini Iya, cara, ini ini tips namanya Pak, cara lain, iya cara benar. cepat. Jangan dipaksakan Bu, itu udah itu umurnya Bu. Jadi sesuai umur ya. Ah, Pak Saki bisa baik. Bener Bu, bener. Asli Nah, gaptek Bu. Iya Bu. Nah, Jangan ini dipaksain tadi Bu. ini tadi tipsnya, misalnya parafrase titik 2, terus Bapak Ibu copy yang ya, tapi jangan sekaligus satu halaman, sebaiknya sedikit-sedikit. Misalnya apa 2 paragraf gitu. Jadi harus 1000 kan, cuma 1000. gitu. Ya ini tips aja. Kalau mau manual juga nggak apa-apa. Kalau mau manual lebih bagus. Jadi sambil belajar kan, sambil lebih masuk gitu. Bu. Pisan Bu ngetik se. Ini kan Lumayan. ini main Itu copy nih. paste ini sebenarnya Pak, main Ya. copy paste aja. Ya, Bu Kalau- dokter, Bu dosen bisanya cuma Iya, Bu. manual, Bu Manual Bu tuh, dosen. cabut nurul tuh, Ah, saya ditulis ikut tangan. manual, Iya manual juga bagus. Tulis tangan Bu. makanya Original. lama. Keriting Tapi Bu kalau tangan Dari Bu, lama manual juga lama nggak Bu. apa ya. materi itu. Keriting tangan. kelihatan yang mendalami manual materi. numpuk semua. Oh gitu ya, Bu. Iya. Terus tadi Maklum apa Bu, lagi? umur. Jadi itu tips aja. Sebetulnya kalau mau pakai Turnitin bisa, tapi Turnitin itu berbayar. Ini saya mencontohkan yang gratis-gratisan aja deh, karena kalau yang berbayar itu ya kalau Lumayan. gitu. Kadang pakai dolar, kadang Per bulan itu. saya juga nggak ngerti. Misalnya dia harus pakai kartu kredit, saya juga nggak pakai kartu kredit, jadi saya nggak Benar paham. Bu, pakai kartu kredit. Kita kan masih mahasiswa Bu, jadi harus yang gratis. Iya, saya juga sukanya yang gratis. Nah, Manis Bu. ketahuan deh. Jadi ini udah paham ya. Jadi kalau Bapak Ibu bikin resume, modul apa saja, perhatikan pokok-pokok materi. Ya, Contoh kemarin alhamdulillah. misalnya saya sampaikan atau saya kembalikan yang hulaforosidin. Hulaforosidin kan udah jelas ada 4. Jadi kalau Bapak Ibu cuma ngeresum 2, kalau mau dinilai misalnya berarti kan nilainya cuma 50 gitu. Makanya lebih Betul. saya kembalikan gitu. Itu bagus Bu, 2 mah daripada ada 5 Bu. Itu Pak Munir Bu, 5 dengan dia 1. Ya, nambah ya. Ini yang di akun space saya masih terlihat ya? Iya Bu, Masih. masih. Bu. Karena kalau misalnya nilainya kurang, itu nanti Bapak Ibu ada tugas remedial. Ibu manggalah baik insya Allah. Ya makanya Amin, supaya tidak dapat amin. tugas remedial, lebih baik saya kembalikan supaya nanti Betul. Betul, Bu, direvisi betul. nilainya itu aja gitu. Daripada saya Betul, nilai betul. apa adanya. Misalnya tadi hulaforosidin cuma 2, ada yang cuma 1 halifah misalnya. Berarti nilainya kalau 100 dibagi 4, berarti kan 1 25. cuma 25 gitu. Iya Bu, kasih aja Bu. Pak Munir 25 Bu, nggak apa-apa dia mah. Jadi kalau saya kembalikan, jangan berkecil hati. Justru itu supaya Bapak Ibu tidak kena remedial. Baik Ya, Bu. memacu putus asa Bu ya. Baik, baik. Ya. Paham Bu. Tetap putus asa, Kemudian, jangan semangat. ya, tugas lain misalnya analisa bahan ajar.
Nah, Masih analisa bahan siapa ajar, itu? saya buka ini yang kelas Bapak Kelas Ibu 6. aja. Ya, 20 ya udah ngumpulin ya. udah banyak yang ngumpulin. Cuma belum semua saya nilai, karena kalau sudah saya nilai Bapak Ibu nggak bisa revisi. Betul. Perhatikan ini, apa namanya, instruksinya. Instruksinya itu ada 3, ya. Dan ini berbeda dengan resume. Kebanyakan Bapak Ibu masih meresume, jadi ngapain ngeresume gitu kan, resume udah selesai gitu. Iya ya. Jadi konsepnya aja gitu. Nomor 1, tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsinya. Ya, konsepnya aja. Misalnya ini kalau sekarang lebih enak loh Bapak Ibu, jadi hanya memilih. Kalau tahun 2020, 2021 itu 4-4-nya dianalisa bahan ajarnya. Mantap itu mah. Iya, lebih mantep. Kalau Bapak Keren Ibu ada, hanya Bu. pilih salah satu. Nah, pilih salah satu makanya harus disebutkan. Misalnya ada yang memilih, nah kayak misalnya Pak Hermayudin, berarti dia kan menganalisa di perkembangan Islam di dunia. Itu yang KB4 ya. Kita lihat KB4. KB4 itu dia yang dianalisa. Bapak Ibu pilih salah satu aja. Gitu. Misalnya dari video. Videonya yang dia tayangkan ini tentang Mesir. Jadi ditulis misalnya menganalisa bahan KB4 video. Nah, kalau video kan berarti di Mesir, Afrikanya itu. Jadi bukan di 4 benua tadi. Yang aneh itu misalnya misalnya ngomong soal apa namanya, bahan yang dianalisa video tapi 4. Padahal videonya dia cuma video tentang Mesir doang kan. Nah, terus atau misalnya Bapak Ibu pilih bahan ajarnya jurnal. Nah, kita lihat jurnal ini tentang apa? Sama, tentang Afrika Utara. Jangan sampai Bapak Ibu bilang bahan ajar yang dianalisanya tentang KB4, terus jurnal, tapi yang dibahas 4 benua gitu kan. Itu kan resume kalau yang 4 benua itu kan. Kalau di sini artikelnya, makanya disebutkan yang dianalisa bahan ajar yang mana. Misalnya saya menganalisa bahan ajar artikel jurnal, judulnya Islam di Afrika Utara, karya Vita Eri. Jadi disebutin. Terus jurnal 2. Kalau jurnal 2 ini khusus tentang Islam di Amerika, karya Subhan Halik. Jadi yang dianalisa ya ini aja, bahan-bahan jurnal ini aja, nggak usah ngeresume yang kemarin gitu. Lebih simpel. Nah, atau itu contoh ya, yang KB1, KB2 juga silahkan. Jadi memilih gitu Bapak Ibu lebih suka menganalisa yang mana. Nah, sementara saya menawarkan yang lain. Jadi ini pilihan ya, bentuknya pilihan. Boleh juga kalau misalnya Bapak Ibu mau sambil melihat apa namanya pemaparan tentang bagaimana perkembangan Islam di Amerika, Australia, Eropa, dan Afrika, ya disebutkan bahan ajarnya tentang video ini. Nggak apa-apa juga, salah satu aja, nggak usah semua. Gitu. Itu yang poin pertama. Terus instruksi yang kedua, itu kan lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Nah, kira-kira apa nih? Realitas sosial sekarang seperti apa? Boleh pilih salah satu, misalnya tentang kepemimpinan. Ya, misalnya tentang kepemimpinan. Contoh, Bapak Ibu misalnya mengambil tema tentang Khulafaur Rasyidin. Ini contoh aja ya. Khulafaur Rasyidin itu apa yang bisa kita teladani dari sikap kepemimpinan para khalifah kita? Jujur, Ya, tegas, ya, berani. ya. Nah, terus realitas sosial sekarang kan kita ini mau, kalau pemilu kan sudah lewat ya Bapak Ibu ya. Pemilu presiden sudah lewat, DPR, DPRD sudah ya. Yang mau kita hadapi sekarang ini kan misalnya pilkada, ya nggak? Itu Mam. Nah, jadi bisa juga dikaitkan, ini contoh aja, dikaitkan dengan bagaimana kita memilih pemimpin yang sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Khulafaur Rasyidin. Misalnya ya kita lihat rekam jejak calon pemimpin kita, apakah jujur gitu kan, atau apa, dan seterusnya gitu ya. Itu salah satu contoh aja realitas sosial sekarang. Kemudian apalagi misalnya
eh tentang Bani Umayyah sama Bani Abbasiyah gitu kan. Di Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu kan ada faktor kemajuan dan kemundurannya ya. Misalnya kalau kita lihat sejarah Islam itu rata-rata sebetulnya kemundurannya itu hampir sama kan. Karena apa? Yang Bapak Ibu ingat kan Bapak Ibu kayaknya mengajar sejarah juga ya. Dipengaruhi oleh faktor Monarki, Bu. luar atau ekstern. Ada Ah, serangan-serangan, salah satunya Mongolia. heeh. Monarki, Terus, Bu. ya monarki. Terus apalagi? Bang, ini. Ini memang baca. Kemundurannya karena apa lagi misalnya? Ekonomi. Ya, ekonomi. Yang lain. Perselisihan dari dalam. Nah, konflik Pendidikan, internal. Bu. Pendidikan. Ya, pendidikan. Terus apalagi? Adanya fitnah. Politik ya. Terus Adanya fitnah. Pembangunan masjid-masjid. Ya, kalau pembangunan masjid emang termasuk faktor kemunduran. ya, maksudnya Adanya dirubuhkan fitnah, Bu. men ke ketua tama. Adanya fitnah, misalnya saling menghasut, menjelekan. Betul. Ya. Iya, Berarti faktor internal, Bu ya. Fanatik agama. iya, fanatik agama bisa. Terus misalnya para pangeran, gaya hidupnya seperti apa? Calon Ya, koleganya. mewah-mewahan. Glamor. Nah, Glamor kayak Papa Yusuf, Bu. Mewah-mewahan ya. ya, bergaya hidup mewah gitu kan? Mewah. Ya, seperti saya. Mewah, terus tidak dipersiapkan dengan baik. Ya. Sehingga ketika Ya. menjadi raja, saatnya kan yang namanya monarki itu kan yang bisa menjadi khalifah atau bisa menjadi raja Ya. hanya anak Turunan keturunan ya? saja, pangeran-pangeran Betul. itu. Nah, sementara ketika dia menjadi pangeran, dia tidak belajar dengan baik, bergaya Tidak hidup cakap. mewah, tidak cakap dalam memimpin gitu kan. Kalau Bapak Ibu telaah, rata-rata faktor kemunduran dinasti-dinasti itu karena itu. Terus Ya. ada perebutan kekuasaan di internal itu Rakus. kan. Ya, ada perebutan kekuasaan karena dia tidak cakap memimpin, kemudian ada pemberontakan-pemberontakan gitu. Nah, ini bisa kalau misalnya Bapak Ibu tadi analisa bahan ajarnya tentang yang dinasti-dinasti tadi, Ya. ini misalnya nomor 2 ini bisa dikaitkan nih, lakukan kontekstualisasi atas pemaparan materi dalam bahan ajar dengan realitas sosial. Bagaimana realitas sosial sekarang? Coba Bapak Ibu lihat, anak-anak pejabat sekarang, apakah mereka bisa diteladani kasus-kasus beberapa mulai dari apa yang sekarang sedang viral sampai beberapa tahun ke belakang, anak-anak pejabat yang justru anarki melakukan kekerasan, terus apa hedon. Nah, itu Nyapu. bisa dicontohkan gitu. Ya. Iya. Dicontohkan maksudnya supaya kan kita belajar sejarah itu yang bagus kita terapkan, Adil. yang jelek jangan kita terapkan. Ya. Pas Akib Gitu. yang ngambil yang jelek pada. Itu enggak, itu pendengar yung balik mau setelah anyar. Ya. Ya, Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu. Ya, Bu. Siap, Allah, Bu. Bu. Siap. Jadi kita bisa contohkan ke anak didik kita. Jadi walaupun misalnya anak-anak peserta didik ini kan sekarang lebih nyaman ya kehidupannya dibanding kita zaman dulu gitu ya. Iya, Betul. Misalnya sekolah diantar jemput pakai mobil, uang betul. jajan banyak, semua fasilitas ada Iya. gitu kan. Lebih besar Benar. uang jajan anak, Bu, timbang honor gurunya. Oh iya, gitu. Jajan anak didik lebih besar daripada honor Ya. guru. Tapi tenang, Allah cukupkan, Pak Mad. Amin, Amin. berkah ya. Nanti misalnya siswanya, kalau yang kerasa itu mungkin yang sudah ini ya SMA, yang sudah punya SIM atau misalnya anak kuliahan. Kadang-kadang mobilnya mahasiswa lebih keren dari mobil dosennya. Iya, Bu. Atau misalnya kendaraan Aduh. siswa lebih bagus Ya. dibanding gurunya, ya kan? Ya. Dosen Iya. dianggap itu, Bu, jadinya. Jadi kayak bukan dosen. Sakit, rembel baik. Iya. Bukan Nah, jadi ini. ini Bapak Ibu dikaitkan dengan realitas sosial sekarang itu maksudnya seperti itu gitu. Jadi sebagai siswa walaupun orang tuanya mampu gitu, tetapi tetap harus mandiri, harus belajar yang rajin karena masa depan itu yang milik anak-anak. Belum tentu orang tuanya pengusaha sukses, anaknya pengusaha juga kalau misalnya dia tidak belajar dengan rajin, tidak Betul. meneladani, ya kayak kira-kira gitulah dikaitkan dengan konteks realitas sosial. Siap, Terus Bu. Siap, Bu. pembelajaran bermakna. Tadi pembelajaran bermakna apa Bapak Ibu? Yang bisa dikaitkan dengan
Pembelajaran bermakna. kejadian yang dahulu gitu ya Bu ya. Ya, ini sekarang saya lagi buka, ini saya nyari di internet juga, pembelajaran bermakna. Kebuka nggak? Kadang-kadang dia stuck slide-nya. Kebuka Buka, ya? ada. Ada ya? Ada. Ya, ini pembelajaran bermakna, siswa seutuhnya mengetahui dan memahami pengetahuan serta hal yang berkaitan dengan fakta yang sebelumnya yang sudah diketahui. Menurut Suparno, pembelajaran bermakna proses pembelajaran di mana informasi baru akan dihubungkan dengan struktur Yes. kognitif yang telah dimiliki seseorang dalam proses pembelajaran. Coba kita cari yang lebih aplikatif ya. Nah, ini pembelajaran bermakna menjelaskan hubungan antara bahan baru dengan bahan lama. Apalagi kan ini kita sejarah ya. Jadi bisa apa makna yang bisa kita teladani sekarang gitu, dikait-kaitkan gitulah. Benar. Kemudian Banyak. cara menerapkan pembelajaran bermakna. Sebetulnya sekarang ini lebih mudah ya Bapak Ibu. Mau belajar apa aja di internet ada. Gitu. Dan mudah lupa juga Bu. Iya. Mudah bisa, mudah lupa. Nah, ini contoh Sebenarnya bagi yang pembelajaran bisa, bagi yang bermakna. nggak bisanya. Nah, Sama misalnya pada ini malu. ada contoh sejarahnya nih. Contoh pembelajaran bermakna, peserta didik akan mempelajari konsep kebijakan pemerintahan era kolonial di Indonesia. Maka peserta didik diminta untuk membaca uraian mengenai konsep tadi. Setelah itu, guru akan menjelaskan terkait contoh kebijakan di era kolonial. Lalu siswa diminta menyebutkan contoh dampak dari kebijakan kolonial apa saja yang masih dirasakan hingga saat ini. Pembelajaran ini berusaha untuk mengajak siswa menggabungkan dua pemahaman yang mereka dapatkan. Pengetahuan dari buku, dari guru, dan dari hasil pengamatan. Nah, dengan begitu pembelajaran ini telah melibatkan dan mengaktifkan banyak indera pada siswa, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Nah, kira-kira mungkin contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini contoh kebijakan pemerintah era kolonial di Indonesia yang Belanda. dampaknya terasa sampai saat ini ya. Kalau kita sebenarnya saya membantu mengingatkan saja Bapak Ibu mungkin sudah lebih senior dan lebih memahami ya. Ya, Bu. Kita saling belajarlah di sini ya Bapak Ibu. Kalau saya ada kekurangan nanti tolong ditambahin. Jadi misalnya Indonesia ini kan Islam masuk di Indonesia itu berbeda dengan ketika Islam masuk di beberapa belahan dunia lain. Contoh tadi kalau kita flashback ke belakang, Islam itu melalui ekspansi kan, beberapa melalui ekspansi, melalui peperangan. Tetapi tidak ada dalam cerita sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui peperangan. Islam masuk melalui beberapa saluran kan Bapak Ibu ya. Iya, Nah, betul. saluran apa aja? Kemarin udah ngeresum. Jalur perdagangan. Ya, yang utama perdagangan, kemudian Perkawinan Bu, pernikahan. perkawinan, terus Kebudayaan. Karena kawin mata Pak Yusuf. terus apa lagi? Politik. Kebudayaan Bu. Ya, Politik. kebudayaan atau pendidikan. Terus kesenian, Kesenian. tasawuf, ya, Betul, tasawuf. ya tasawuf. Ini kita merefresh aja ya Bapak Ibu ya, perdagangan. Nah, jalur utama itu kan memang melalui perdagangan. Jadi ketika melalui perdagangan itu, para saudagar-saudagar dari Gujarat, dari Arab dan lain sebagainya, itu kan kalau berlabuh ke Indonesia, tidak misalnya sehari langsung pergi lagi, enggak, tapi dia bermukim dulu, bisa berbulan-bulan, bahkan mungkin tahunan gitu kan. Ketika dia bermukim, dia berinteraksi kan dengan masyarakat lokal, masyarakat Indonesia. Dan rata-rata makanya kenapa kerajaan-kerajaan Islam itu ada di pesisir pantai, karena memang melalui jalur perdagangan tadi kan pasti di pelabuhan-pelabuhan gitu kan. Iya. Nah, ketika dia berinteraksi dengan sikapnya yang santun, kemudian peri kehidupannya itu dipraktekkan sesuai cara Islam, misalnya cara berdagang gitu kan, berdagang itu tidak boleh riba, terus timbangan harus pas dan lain sebagainya dengan cara-cara Islami, ini kan menarik minat gitu ya para warga sekitar di pesisir pantai itu. Kemudian juga di dalam Islam itu kan tidak ada kasta-kasta. Waktu Islam masuk ke Indonesia kan terutama agama Hindu ya yang banyak ya. Jadi ada kasta sehingga mereka merasa lebih dihargai, merasa lebih
wongke gitu ya, lebih diorangkan gitu kan, Iya. kesetaraan gitu. Akhirnya melalui jalur perdagangan itu banyak orang Islam, banyak masyarakat yang masuk Islam. Kemudian melalui jalur pernikahan. Masyarakat Indonesia ini kan sejak zaman dulu karena sistemnya kerajaan, mereka itu kan manut ya sama rajanya gitu ya, sama kaum bangsawan. Jadi ketika yang dipegang itu rajanya, dinikahi putri rajanya, maka rakyatnya itu ngikut aja gitu, ngikut masuk Islam. Bisa oke aja. Iya, kemudian kesenian. Nah, masyarakat Indonesia kan suka sekali gitu ya, seni-seni, terutama waktu itu kan berkembang pertama itu kan di Pulau Jawa ya. Orang Jawa itu suka dengan gamelan, suka dengan pewayangan gitu. Jadi cerita-cerita pewayangan yang tadinya mungkin tentang kisah-kisah Mahabharata, kisah-kisah yang Hindu-Hindu gitu ya, atau Ya, tidak, dimasukkanlah kisah-kisah Islam betul. melalui kisah pewayangan. Kemudian syarat untuk masuk misalnya untuk lihat pagelaran-pagelaran pewayangan itu cukup mudah, tidak usah membayar. Kalau dulu misalnya membayar gitu kayak kayak kalau sekarang itu mungkin tiket ya. Iya. Jadi masuknya itu cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat. Jadi kalau mau lihat pewayangan, lihat ini apa Semalam Suntuk ya. Jadi cukup membaca 2 kalimat syahadat. Jadi itu juga bisa. Kemudian melalui tasawuf. Nah, orang Islam ini kan orang Hindu Buddha ya, Hindu terutama ya. Ini kan mereka ada sesajen-sesajen gitu ya, ada seremoni-seremoni ibadah mereka gitu ya. Nah, tasawuf ini kan lebih mendekati. Ada zikir-zikir, ada amalan-amalan yang mendekati kepada tradisi orang-orang Hindu saat itu gitu, sehingga lebih masuk juga. Jadi ada beberapa saluran. Nah, kemudian bergeser terus gitu ya, pendidikan. Pendidikannya itu terutama kita kemarin itu kalau di modul Bapak Ibu ngeresum kan ada masa Wali Songo ya. Di Wali Songo itu juga sudah mulai diperkenalkan pesantren-pesantren. Pesantren terus ini saya tadi nyontohin yang era kolonial yang ini nih, contoh pembelajaran bermakna. Terus dilanjutkan terus sampai ke masa era kolonial Belanda. Nah, ketika era kolonial Belanda, pesantren itu kan masih eksis ya. Tapi yang namanya pesantren saat itu kan belum ada pesantren modern seperti sekarang, ya kan? Adanya pesantren salafi, pesantren yang dan standar kurikulum tiap pesantren itu berbeda kan? Ya enggak? Enggak enggak Iya, enggak seperti sekarang misalnya tingkat SD, SMP, SMA enggak gitu. benar. Jadi masing-masing pesantren aja dia mau mau Iya. mengkaji kitab apa gitu kan. Terus ustadz atau kiainya juga mengajarkan kitab kuningnya beda-beda gitu. Nah, Mm-mm. datanglah kolonial Belanda ke Indonesia menawarkan sistem pendidikan modern yang klasikal gitu. Ada kurikulumnya, ada kelas permanennya gitu kan yang berbentuk seperti Bapak Ibu ngajar sekarang gitu. Nah, setelah itu ada kebijakan pada masa kolonial. Eh, Pesantren-pesantren yang sudah eksis itu diberi tawaran, apakah mau ikut sistem pendidikan Belanda atau mau terus eksis dengan sistem pendidikannya. Organisasi besar saat itu yang masih eksis sampai sekarang ya, NU dan Muhammadiyah itu punya 2 respon yang berbeda. Kalau Muhammadiyah, mereka langsung mengadopsi sistem kolonial Belanda. Jadi dengan sistem klasikal. Karena kalau kita mau, Bapak Ibu ada yang ngerasain sekolah Belanda nggak? Muhammad Yusuf Pak dengan Bu Nur Alia. Muhammad Yusuf dulu pernah sekolah Belanda nggak? Sekolah Ya, SD? orang Enggak, Bu, lama enggak. beliau. Ya Allah, enggak, Bu. Orang lama Bu. Muhammad Yusuf SR. SR Bu, orang lama tuh Bu. Ya, Muhammad Yusuf dan Bu Nur Alia Bu, orang lama. ya Bu Nur Alia pernah nggak? Nggak ya. Berarti kita masih angkatan muda nih gitu. Pak Sakip ini Bu, dia mah biasa Sakit yang tua. Iya. merta. Nah, jadi waktu itu kan yang bisa mengakses sekolah Belanda kan hanya anak bangsawan, ya kan? Iya. Kalau bukan anak bangsawan, Iya. rakyat Nggak punya jelata, duit. itu iya nggak boleh Pak, nggak boleh sama Belanda. Dan itu pun ada dua kategori, jadi kayak ada grade-grade-nya gitu loh. Jadi kalau sekolah yang bagus, sekolah yang kualitas nomor 1, itu hanya untuk anak-anak Belanda yang memang dipersiapkan untuk
menduduki posisi-posisi strategis di gubernuran di Indonesia. Gubernuran kan semua Betul. orang Belanda kan. Nah, anak-anak pejabat itu yang kelas 2 lah gitu. Jadi dia tidak mungkin nanti bekerja sebagai pengambil kebijakan utama gitu. Nah, sedangkan rakyat jelata itu sama sekali tidak boleh. Nah, akhirnya Muhammadiyah mengambil momentum supaya mereka juga bisa mendirikan sekolah dengan sistem Belanda. Maksudnya sekolah modern gitu ya. Tetapi kurikulumnya kalau di sekolah Belanda itu kan dia ada misionaris juga, Pak. Maaf, ini ada yang non-Muslim nggak di kelas ini? Muslim semua ya? Bisa semua Pak. Hanya Ya, Muslim. semua Bu. Iya. Yang diragukan Pak itu Pak Marsudi. Iya. Jadi Itu saat Subuh itu, subuh berbayang. ya, subuh jadi keberangan. saat itu sekolah-sekolah Belanda itu misinya adalah mengkristenkan umat yang ada di Indonesia kan waktu itu mayoritas Islam ya, apalagi Misionaris iya, ya. misionaris. Misinya itu memang dakwah Kristen gitu. Sekolah-sekolah Belanda itu ajaran agamanya agama Kristen diajarkan di sekolah Belanda gitu. Sementara saat itu kan memang pertentangan antara kaum pesantren, kaum Islam dengan Belanda itu kan sangat kental ya. Gitu. Makanya di sekolah-sekolah Belanda itu yang diajarkan adalah agama Kristen. Nah, kemudian Muhammadiyah mengadopsi, jadi dia menerima kurikulum sekolah modern tersebut, tetapi pendidikan agamanya adalah pendidikan agama Islam. Gitu. Sedangkan kaum NU saat itu ya, pas era-era kolonial Belanda itu masa awal-awal, dia tetap eksis dengan pesantrennya. Dengan pesantrennya. Jadi dia tetap untuk warga pribumi, pesantren tetap eksis. Nah, Belanda karena merasa tersaingi dengan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia saat itu, karena kan di pesantren itu kan diajarkan versi Belanda itu kan kayak inilah Pangeran Diponegoro contoh nih. Pangeran Diponegoro menurut rakyat Indonesia beliau itu sebagai apa? Yang kita kenal sekarang. Pahlawan kan? Tapi versi Belanda, Pangeran Diponegoro itu sebagai apa? Halo? Masih kedengaran suara saya? Halo? Bapak Ibu, masih kedengaran suara saya? Kedengaran Bu. Kedengeran. Ya. Jadi kembali tadi pertanyaan saya, Pangeran Diponegoro kalau versi masyarakat Indonesia beliau sebagai apa? Pahlawan. 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 Kalau versi Belanda beliau sebagai apa? Ulama. Pemberontak Bu. Pemberontak. Pemberontak, Pak, musuh. Oh, Pemberontak. Nah, Maklum Pak udah tua. begitu juga Belanda menganggap kaum pesantren itu sebagai calon-calon pemberontak. Dia khawatir gitu dengan pembelajaran, apalagi kan kalau udah dengan kata jihad gitu ya, pasti pada nurut gitu kan. Takbir. Perlawanan Belanda, iya. Gitu, makanya akhirnya waktu itu Belanda memberikan satu kebijakan, kalau mereka mau mengadopsi sistem pendidikan modern ala Belanda, maka dia boleh mendirikan sekolah-sekolah di kota. Contoh misalnya Muhammadiyah. Makanya sampai sekarang kan kampus-kampus Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu rata-rata banyak di kota-kota ya. Nah, sementara kebijakan Belanda saat itu pesantren karena dia tidak mau mengadopsi sistem pendidikan Belanda, maka dia tidak boleh berdiri di kota. Dia boleh berdiri di desa-desa yang jauh gitu. Sampai sekarang itu peninggalannya masih ada, Pak. Contoh misalnya pesantren besar-besar di Indonesia sampai sekarang adanya di ibu kota atau di desa. Desa, Bu. Di desa, karena itu peninggalan kebijakan Belanda yang tidak membolehkan pesantren ada di kota. Karena mereka takut dengan perlawanan dari pesantren gitu. Jadi yaitu lihat Gontor. Yang dikenal justru nama kampungnya ya Pak. Gontor itu kan nama pesantrennya Darussalam kan? Ya. Ya, Ya, yang Bu. dikenal kampungnya Gontor. Terus Gintung, pesantren Gintung. Nama pesantrennya Dar El Kolam, tapi yang dikenal Gintung, kampungnya. Terus apalagi pesantren besar-besar itu rata-rata kan adanya di desa, Pak. Walaupun dia sudah alumninya udah jadi politisi, udah jadi pengusaha hebat dan lain sebagainya, tapi memang
sampai sekarang masih ya mungkin karena ya sudah lama di sana gitu ya. Jadi ya tetap di pelosok gitu. Mm-mm. Nah, Ya, itu Bu. kaitannya tadi dengan pembelajaran bermakna ya Bapak Ibu. Jadi dikaitkan dengan yang kebijakan masa lampau dengan kondisi saat ini. Terus apalagi nih yang mau dibahas? Yang mau ditanyain? Kisi-kisi Ya, Bu. hitam, Bu. Bu, Kisi-kisi hitam. Ya, Ibu dosen boleh nggak bertanya, Bu? silahkan. Ini kan masalah analisa ya. Tadi berdasarkan pemaparan Ibu, mungkin saya ada kesalahan untuk dianalisa. Kan saya pilihnya video Kuala Faurosidin, berarti saya harus Kuala Faurosidin. Nah, nanti mau saya edit lagi. Mm-mm. Sedangkan kan sekarang juga sedang mengerjakan tugas apa PBZL, Mm-mm. PBL. Nah, nanti untuk TAM dibuka sampai jam berapa, Bu? Maklum kan saya ngetiknya manual, Bu, nggak kopas. Oh, Nggak tes bisa. akhir modul Kadang ya. kalau kopas suka gimana ya, kurang Sombong serap sama sekali hati nih gitu. nenek-nenek. Nggak apa-apa, Bu. Sok Bagus. laju bae nyamber tah. Iya, Membuli. Saya mau ada perubahan di PBL, Bu. Karena silakan tuh kalau saya ada mau. kesalahan. Kan saya Ya, membukanya video kolaborasi di Abu Bakar Siddiq. Mau saya ya, ubah lagi, mau ya saya silakan edit. kalau mau diubah itu berarti yang di apa tadi Nanti analisa. iya dianalisa. Bu Nah, Nur Aliyah ya. sekarang kan langsung ngerjain PBL lagi, proses PBL kan. Iya, Yang keduanya nih kan kita jam setengah duaan biasanya kan kita ke TAM. iya betul. Nah, kalau TAM itu sampai jam berapa, Bu? Takutnya kan saya masih nguyak di PBL aja sama analisa. Eh, Ngoyek. kalau TAM itu sampai sore ya. Saya buka WA di grup panitia dulu ya, Bu. Kayaknya tadi ada pengumuman sih. Tapi HP saya udah lowbat juga ini. Sebentar. Jadi begini Bapak Ibu, biasanya tes akhir modul itu dikerjakan setelah Bapak Ibu menyelesaikan semua tugas. Karena kalau Bapak Ibu ngerjain TAM, tes akhir modul, tapi yang lain misalnya masih ada tanggungan, khawatirnya nanti kekunci. Kekunci maksudnya nggak bisa ngerjain ulang. Terus ini saya mau ngasih lihat juga persentase ya, persentase penilaian, mana yang paling besar gitu ya. Ini saya share screen. Ini di rekapitulasi nilai. Nah, ini kelihatan ya, ini saya kopnya aja. Jadi tugas-tugas Bapak Ibu kalau pretest itu sebenarnya uji coba aja, ingin mengetahui kira-kira Bapak Ibu itu pemahaman sejarahnya eh, seberapa gitu ya, tapi tidak menjadi penilaian gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ngerasa nilainya kemarin kecil, jangan berkecil hati, nanti ditingkatkan di tes akhir modulnya lebih hati-hati lagi. Nah, kemudian resume dan refleksi dari 4 resume itu nilainya 25%. Kemudian analisa bahan ajar ini 15%. Yang paling tinggi itu tugas PBL. PBL atau PJBL ini 35%. Jadi pengalaman kelas-kelas sebelumnya saya menilainya kan besar-besar ya yang resume itu mahasiswa yang sebelumnya udah gede-gede nggak taunya tugas PBL-nya kecil akhirnya turun gitu karena kan diakumulasi. Terus yang lain juga tes akhir modul. Nah, kalau tes akhir modul ini dia lumayan besar juga, 25%. Nah, saya minta Bapak Ibu ketika nanti membuka tes akhir modul, jangan sambil mengerjakan yang lain. Dia pakai timer nggak waktu pretest? Mungkin Pakai, sama Bu. Pakai Bu, 20 menit. 20 menit ya. Berapa Iya, soal? 20 soal. 12. 12. 12. 12 soal. 12. 12 Ya. soal, 20 menit. Ya. Jadi yang namanya pretest dengan tes akhir modul itu by system. Ketika Bapak Ibu membuka, dia timernya sudah berjalan. Jadi jangan sambil masak, jangan sambil bikin tugas yang lain gitu. Iya, Bu, benar. Heeh. Sayang waktunya gitu. Benar. Terus ya tes akhir modul ini menentukan juga karena dia 25% ya. Eh, saya nggak tahu apakah sama dengan soal pretest atau enggak karena dia by system. Jadi kita itu ada bank soal panitia pusat yang mengeluarkan di sini. Iya. Saya juga nggak Dan- tahu isi apa soal-soalnya apa. Saya nggak tahu kalau tes akhir modul ini.
Yang jelas dia bisa diakses jam 1 ya. Biasanya jam 1-an Ya, itu yang udah. satu Bu. Heeh. Pretest dengan akhir modul beda Bu soalnya. Makanya Beda kita ya. harus belajar terus Bu dengan giat. Iya, iyalah harus belajar gitu. Gitu. Terus Subhanallah. pokoknya hari ini Bapak Ibu jangan kondangan dulu sebelum tes-tesnya di apa namanya tugas-tugasnya dikerjakan. Ya, nanti Mohon kalau doanya Bu ya, Rasuma juga kita lagi mikirin akhir tes modul Bu, nih. mohon Aduh, izin Bu, mudah-mudahan untuk Bu. analisa Ya, saya jangan dulu dinilai Bu ya. nilai iya, aja Bu, nggak apa-apa Pak Munir Bu. Ajan dulu Bu. iya. Mungkin itu ya beberapa tips kecilnya mudah-mudahan membantu. Kalau misalnya sudah terlanjur mengerjakan nggak apa-apa. Kalau sempat diedit silahkan. Kalau enggak, mudah-mudahan masih bisa digunakan untuk pembelajaran modul-modul berikutnya. Jadi tips saya itu kalau mengerjakan resume modul perhatikan pokok-pokok bahasannya gitu. Sama yaitu tadi tips kecil kalau mau bikin. Jadi sebelum diupload di kalau di Bapak Ibu bisa dilihat ya tingkat kemiripannya persentasenya begitu Bisa upload. Bu, bisa Bu, Bu. terlihat. Bu, Eh, lihat. Hanya analisis bahan ajar doang nggak bisa Bu. yang apa analisa bahan ajar. Nggak bisa dilihat plagiarismenya. Nah ini contoh misalnya Ahmad Sakib. tadi itu yang kecil itu karena nggak lengkap tuh pokok-pokok bahasannya. Ini kan ada di mana ya yang saya tadi tuh ngelihat yang persentasenya itu tingkat kemiripan Tadi ada di samping Bu. di samping ya. Ini Di maaf ya samping. Pak Sakib nggak apa-apa ya dibuka ya. Nggak apa-apa Bu, contoh saya mah suri tauladan bagi mereka. Iya, Senang dia, Bu. cuma ini kok blur ya Pak Sakib? Tumbal. Iya Bu, Mbak, kegedean nggak bisa di copy Bu. Hah? Ketahuan Bu Kegedean nggak dapat bisa paste Bu. Bu. Yang penting mah ngerjain Bu. Daripada nenek-nenek digambar Bu. Tahun depan beresnya. Iya, ya, lebih bagus lagi kalau jelas ya. Ini nggak Iya jelas, Bu. maksudnya nggak Nanti saya kelihatan jelasin tulisannya lagi Bu apa. sama itu. Tingkat plagiarismenya itu di mana saya ngelihat tadi itu Tadi ya? Bu ada di sebelumnya Bu. Kembali lagi ke menu. Oh, back ya. Kalau Ya. di kita Nih itu, tingkat kemiripannya Bu. Ya ada. nah misalnya, nah ini harus kasih tips nih Pak Sakib, gimana caranya supaya 0%. Harus bawa ke bawah sapi satu itu. Nah, nih dia 0%-nya itu jadi kelihatan di sini. Plagiarismenya nol. Unik itu artinya tulisan sendiri gitu kira-kira. Iya. Walaupun Dapat copy paste. walaupun pakai copy paste, pokoknya di aplikasi terlihat unik gitu. Unik itu maksudnya eh, Iya. tidak ada bentuk tulisan sebelumnya seperti itu gitu. Itu solusinya Bu ketika diupload itu benar ada plagiarisme bahkan gede Bu sekitar 40. Saya Heeh. solusinya itu manual Bu, depan, tengah, belakang ditambahin pakai dan atau apa gitu Bu. Oh ya, nih kayak Pak ini misalnya plagiarismenya 16%, ini masih masih toleransi ya. Nah, ini Ya, dia ketahuan dia ini. Ini berarti plagiarisme yang dimaksud itu sudah ada yang mengutip sebelumnya. Nah, contoh ini kan kalimat ini sudah ada. Ini tinggal kita klik. Eh, ini dari apa nih? Oh, nggak disebutkan sumbernya kalau di sini. iya iya benar. Kalau yang pakai plagiarisme yang saya beritahu tadi itu bisa kelihatan Ya, disebutin ya Bu ya. disebutin gitu. Jadi Bu itu ini tips luar kecil ya biasa nih. Bapak Ibu. Oke, mungkin lebih biar efektif waktunya Bapak Ibu masih mau mengerjakan tugas-tugas lain. Ya, Ya mudah-mudahan pertemuan kita hari ini membawa manfaat, bisa Amin. digunakan juga amin. untuk modul-modul berikutnya. Amin. Ya, Amin. Amin. ya, Amin. bocor ya. Eh, Eh, baik, apa itu? sebelum kita tutup, mungkin Pak Ketua silahkan kalau ada apa namanya closing Kata-kata. statement atau misalnya nanti doa bersama dan mungkin foto bersama ya kenang-kenangan ya. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Bangga, Pak Sakib, saya silakan untuk berdoa sebagai penghormatan saya kepada senior. Ini apa-apa nih ketua kayak seperti ini. Baik, pertama kami ucapkan terima kasih Bu. 3 hari ini menemani kami ilmu yang sangat luar biasa bagi kami yang kami benar-benar tidak tahu
sehingga tahu mudah-mudahan ini berkah. Walaupun ini cara Amin. AI ini Amin. memudahkan Amin. kami dan juga memudahkan kami untuk bisa mendapatkan cita-cita kami bisa lulus PPG tentunya Bu. Dan kami juga mohon doanya Bu, jam 1 kita akan TAM, mudah-mudahan nilainya bagus dan lulus. Mau belajar Bu hari ini. Baik, kita berdoa sebelum mengakhiri kegiatan pada modul SKI ini dan mudah-mudahan kita doakan Ibu dosen juga sehat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.